Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan untuk menjawab soal yang diberikan oleh Pak Ferdianto. Jadi, perilaku organisasi itu intinya gimana cara orang-orang dalam kelompok sebuah organisasi bertingkah laku dan berinteraksi supaya tujuan organisasi bisa tercapai. Nah, ini nggak cuma soal individu, tapi juga gimana cara mereka berhubungan dalam kelompok. Terus dipengaruhi sama sikap, motivasi, kepuasan kerja, gaya kepemimpinan, konflik, dan budaya organisasi. Untuk yang pertama, saya akan bahas soal sikap dan motivasi dulu. Sikap yang positif bakal muncul kalau orang-orang di organisasi merasa termotivasi dan puas dengan kerja mereka. Misalnya, kalau lingkungan kerja mendukung dan ada sistem penghargaan yang jelas, biasanya karyawan jadi lebih semangat dan loyal. Nah, ada salah satu penelitian di SMA Santa Teresia, kalau nggak salah tahun 2024. Bilang kalau disiplin dan motivasi itu penting banget buat sikap kerja yang baik. Nah, terus ada juga riset lain yang bilang motivasi dan kepuasan kerja ikut ngedorong kinerja karyawan secara signifikan. Lanjut ke kepemimpinan. Kalau seorang pemimpin yang baik itu harus bisa ngajak ngobrol, ngasih penghargaan, dan melibatkan anggota tim dalam keputusan. Pemimpin kayak gini itu bikin orang-orang di timnya ngerasa dihargai dan puas sama kerjanya. Nah, ada penelitian terbaru di tahun 2025 itu menunjukkan kalau gaya kepemimpinan yang positif bisa bikin kepuasan kerja dan komitmen pegawai meningkat. Nah, kalau soal konflik, sebenarnya konflik itu wajar sih dalam organisasi. Malah kadang banyak dibutuhkan buat perkembangan dan evaluasi. Tapi yang penting nih, konflik itu harus dikelola dengan baik. Kalau tidak, bisa bikin suasana kerja jadi lebih nggak nyaman lah. Studi terbaru bilang kalau penyelesaian konflik yang kolaboratif atau damai itu bisa bikin motivasi kerja tetap bagus dan pegawai makin setia. Nah, yang terakhir, budaya organisasi. Budaya organisasi itu seperti karakter, jiwa yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Budaya yang positif, yang ngajarin kolaborasi dan komunikasi terbuka, itu bikin orang-orang di organisasi lebih nyaman dan termotivasi. Salah satunya. Nah, dari salah satu riset di tahun 2025 juga menunjukkan budaya yang kuat ini bisa meningkatkan loyalitas dan produktivitas kerja tim. Itu salah satu riset yang ada di. Nanti risetnya saya lampirkan. Jadi, kalau mau organisasi berjalan lancar, semua aspek tadi seperti sikap, motivasi, kepuasan kerja, kepemimpinan, konflik, dan budaya organisasi itu harus dijaga dan dikembangkan sama-sama. Mereka harus saling berhubungan dan uh, sehingga kalau dikelola dengan baik, hasilnya pasti membuat kerjaan kita lebih efektif dan suasana kerja jadi lebih nyaman. Untuk soal yang kedua, soal kedua itu perilaku organisasi secara keseluruhan sikap sumber daya manusia dan lembaga. Nah, dalam hal tersebut, seberapa penting sikap profetik menjadi dasar dalam sikap sumber daya? Soalnya, kalau sikap profetik itu kan yang dijelasin sama Pak Rektor kemarin waktu Mas Tama, itu dijelasin bahwa sikap profetik itu adalah sikap yang diambil dari contoh para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Intinya, sikap ini mengajarkan kita buat jujur, percaya, jujur, sidik, amanah, pintar dalam menyampaikan pesan, bijaksana dalam bertindak. Jadi kalau dalam organisasi, sikap profetik ini penting sebagai dasar sikap sumber daya manusia supaya kerja nggak cuma asal-asalan, tapi dipenuhi dengan tanggung jawab dan integritas. Kenapa penting? Karena dalam sikap profetik, orang-orang di organisasi itu bakal memunculkan karakter yang kuat dan beretika. Eh, Orang-orang ini tuh mereka yang punya sifat profetik itu nggak mikirin diri sendiri, tapi juga kepentingan bersama dan tujuan besar organisasi itu sendiri. Contoh, pemimpin yang memegang prinsip profetik akan jadi orang yang nggak cuma ngatur, tapi memberikan teladan, inspirasi, komunikatif, dan eh, bikin orang tuh termotivasi, tapi nggak ngerasa dipaksa gitu. Nah, selain itu, sikap profetik ini bikin suasana kerja lebih positif, lebih lebih nyaman lah. Karena semua anggota organisasi bisa saling percaya
bisa saling jujur, karena pemimpinnya juga jujur. Akhirnya kerjanya jadi lebih efektif dan lebih solid, kompak. Salah satu penelitian juga nunjukin kalau pemimpin yang punya sikap profetik itu bikin karyawan makin puas dan semangat kerja. Jadi keuntungannya nggak cuma buat organisasi, tapi juga buat individu yang kerja di dalamnya. Nah, singkatnya, sikap profetik itu kayak fondasi moral dan etika yang menjaga supaya sumber daya manusia di organisasi itu tetap solid, jujur, dan punya visi yang jelas. Kalau sikap ini jadi dasar, organisasi itu bakal lebih naik level, lebih upgrade. Gak cuma urusan target aja sih, tapi juga kayak akan nilai-nilai positif yang bikin semua anggota makin berkembang dan apa ya, uh, dapat mempunyai lingkungan yang menyenangkan gitu di dalam tubuh organisasi tersebut. Sekian Pak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.